Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai perbedaan antara Surabaya Bus dengan Trans Semanggi. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Banyak pertanyaan terutama di kolom komentar mengenai apa perbedaan keduanya. Makanya ini saya khusus membuat video mengenai perbedaan keduanya ya. Kali ini aku sedang berada di dalam Surabaya Bus rute R7 dari Joyoboyo menuju ke Osowilangun. Perbedaan pertama adalah dari operatornya. Kalau Surabaya Bus itu operatornya adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya atau pemilik Pemkot Surabaya. Kalau Trans Semanggi itu adalah Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini di bawah naungan Teman Bus ya. Jadi bedanya kalau Surabaya Bus itu milik pemerintah daerah, kalau Trans Semanggi itu milik pemerintah pusat. Perbedaan yang selanjutnya adalah mengenai rute. Kalau Surabaya Bus ini saat ini melayani 3 rute, yaitu rute dari Bungurasi ke Raja Wali, dari Joyoboyo ke Osowilangun, dan rute Mer. Sedangkan Trans Semanggi dari 6 rute yang direncanakan ini hanya satu yang masih beroperasi, yaitu rute dari Lidah Wetan menuju ke ITS ya, menuju ke Kejauhan Putih Tambak. Jadi kalau Trans Semanggi ini hanya satu rute dulu yang beroperasi, sedangkan untuk Surabaya Bus itu sudah ada 3 rute yang beroperasi. Perbedaan yang ketiga itu adalah dari kondekturnya. Jadi kalau Trans Semanggi itu tidak ada kondekturnya, tidak ada helpernya. Kalau Surabaya Bus ini ada kondekturnya ya, yang di depan itu ya. Jadi yang menarik pembayaran itu ada sendiri kondekturnya. Kalau saat kemarin itu Trans Semanggi ada kondekturnya itu ketika pertama berbayar ya. Jadi untuk membantu penumpang membayar karena pertama kali jadi ada kondekturnya. Jadi kalau Trans Semanggi itu tidak ada kondekturnya, kalau Surabaya Bus ada kondekturnya. Perbedaan selanjutnya, ini yang paling penting ya. Jadi banyak pertanyaan, bagaimana cara yang paling mudah untuk membedakan antara Surabaya Bus dengan Trans Semanggi di jalan ya. Perbedaan tersebut itu dari warna busnya. Jadi kalau Surabaya Bus itu warna busnya itu merah tua. Kalau Trans Semanggi itu sedikit merah tapi apa ya, tidak terlalu tua. Jadi kalau dibanding ke warna tuanya itu lebih tuaan Surabaya Bus. Dari situ bisa dibandingkan. Selain itu kalau Trans Semanggi itu ada logo daun semanggi pada sisi kiri bus ya, itu ada logo Trans Semanggi. Kalau Surabaya Bus tidak ada. Perbedaan lain yang tampak kalau di jalan itu adalah dari logo Teman Bus yang ada pada Trans Semanggi. Sementara Surabaya Bus tidak ada ya. Selanjutnya ada juga yang bisa dilihat adalah dari running text rutenya. Jadi kalau Trans Semanggi itu running text-nya itu ada tulisan K2SB ya, K2SB atau K2SB pokoknya. Kalau Surabaya Bus itu tergantung rutenya. Kalau ini kan rutenya R7, jadi tulisannya R7 di bagian atas tuh ya. Kalau Trans Semanggi, kalau yang rute yang lain tergantung rute masing-masing seperti ada R1, ada R5, ada R6 dan sebagainya. Jadi kalau kalian itu di jalan bingung membedakan, silakan dilihat apakah ada logo Teman Bus atau tidak. Kalau ada logo seperti ini, berarti itu adalah Trans Semanggi. Kalau tidak ada, berarti logo itu adalah Surabaya Bus. Perbedaan lainnya itu dari sopir ya, dari seragam sopirnya. Kalau Trans Semanggi itu mengenakan seragam berwarna putih merah, merah putih dan juga ada topi ya, topi seperti polisi itu ya. Kalau Surabaya Bus itu biasanya mengenakan seragam berwarna biru dongker. Jadi dari situ sudah ketahuan apakah itu Trans Semanggi atau Surabaya Bus. Kalau kalian masih bingung, itu sebenarnya kalian bisa bertanya dulu ya ketika busnya itu datang di suatu halte, apakah Trans Semanggi atau Surabaya Bus. Nah, video ini saya buat karena banyak sekali pertanyaan, terutama dari orang luar Surabaya yang masih bingung antara Trans Semanggi dengan Surabaya Bus. Kalau orang Surabaya mungkin sudah banyak yang paham ya. Kalau orang luar Surabaya
itu masih bingung. Jadi ketika mau naik, itu naik yang mana? Apa Trans Semanggi atau Surabaya Bus? Kalau dilihat sekilas itu kan hampir sama, apalagi bagian dalamnya juga hampir sama. Jadi perbedaannya tadi ya, saya ulang lagi sebagai kesimpulan. Yang pertama kalau Trans Semanggi itu ada logo teman bus di bagian depan ya, kaca bus depan. Kemudian Trans Semanggi tidak ada kondekturnya, sedangkan Surabaya Bus ada kondekturnya. Habis itu ada lagi tadi dari seragam sopirnya kelihatan dari jalan ya, itu kalau mengenakan baju putih ya, kemudian putih merah dan bertopi itu berarti Trans Semanggi. Kalau mengenakan seragam biru dongker berarti Surabaya Bus. Nah, kalau kalian masih bingung ya, kalian bisa meng-follow Instagram dari Trans Semanggi atau dari Surabaya Bus. Silakan kalian DM ya, bertanya apapun kepada mereka, terutama mengenai rute, jam operasional atau sebagainya. Nanti biasanya mereka akan membalasnya. Saya sering bertanya kepada mereka dan biasanya responsif ya, dijawab dengan baik dan benar. Terus apalagi ya, jadi kalau kalian masih bingung lagi, silakan download juga aplikasi Teman Bus untuk melihat Trans Semanggi dan Gobis ya, aplikasi Gobis untuk melihat Surabaya Bus. Untuk yang lainnya itu perbedaan lain mungkin dari tata cara pembayaran tadi belum ya. Kalau Surabaya Bus itu ada 3 macam pembayarannya. Yang pertama dengan voucher botol plastik, yang kedua dengan cara kris, yang ketiga dengan e-money atau kartu uang elektronik. Sedangkan untuk Trans Semanggi saat ini hanya menerima pembayaran melalui kris saja. Kalau pembayaran di Surabaya Bus itu tiketnya adalah Rp5.000 berlaku 2 jam ya, jadi berlaku selama 2 jam perjalanan, artinya kalau masih dalam waktu rentang 2 jam, tidak perlu bayar lagi. Kalau Trans Semanggi itu harga tiketnya adalah 6.200 hanya untuk 1 kali perjalanan. Kalau kita naik bus lagi, maka kita harus membayar lagi sebesar 6.200. Oke, sekian dulu ya beberapa perbedaan antara Trans Semanggi dengan Surabaya Bus. Semoga bisa mencerahkan kalian terutama yang dari luar kota Surabaya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.